Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Yulianti dengan NPN 1962201093. Di sini kita kembali lagi di channel YouTube Dwi Yulianti. Sekarang saya akan membahas mengenai materi keuangan lanjutan 2 dengan judul Akuntansi Multinasional Transaksi Laporan Keuangan Entitas Asing. Di mana yang akan kita bahas kali ini mengenai perbedaan dalam prinsip akuntansi, yang kedua penentuan mata uang fungsional, yang ketiga ada translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing, dan yang keempat ada translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Baik, langsung saja kita langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai perbedaan dalam prinsip akuntansi, di mana pada bab ini akan membahas tentang translasi atau penjabaran laporan keuangan entitas usaha luar negeri ke rupiah, di mana penyajian kembali ini diperlukan sebelum laporan keuangan tersebut digabungkan atau dikonsolidasikan dalam laporan keuangan induk perusahaan Indonesia yang sudah dinyatakan dalam rupiah. Di sini terdapat perbedaan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh entitas induk di Indonesia dalam proses translasi dan konsolidasi anak perusahaan di luar negeri. Yang pertama ada penerima laporan anak perusahaan di mana mereka berasal. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang ketiga ada mentranslasikan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini diukur dalam mata uang asing menjadi nilai setara dalam rupiah, tapi saldo entitas luar negeri masing-masing harus ditranslasikan dulu menjadi nilai setara rupiah. Yang keempat ada mengonsolidasi akun-akun anak perusahaan yang telah ditranslasikan, di mana perusahaan yang telah ditranslasikan ini yang sudah diukur dalam rupiah dengan dengan akun-akun induk perusahaan. Terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan standar akuntansi dan profesi akuntan di suatu negara. Yang pertama ada kondisi perekonomian di suatu negara tersebut. Yang kedua terdapat masalah hukum. Yang ketiga pendidikan, dan yang keempat sistem politik. IASB atau International Accounting Standard Board adalah badan yang memperoleh mandat untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak untuk mengadopsi standar yang berlaku secara internasional. Ada GAAP atau General Accepted Accounting Principles, di mana GAAP ini tuh yang selalu dipakai di Amerika Serikat. Terus ada IFRS atau International Financial Reporting Standards, merupakan standar laporan keuangan yang direkomendasikan oleh IASB. IFRS ini yang sering digunakan di Indonesia. Selanjutnya ada FASB atau Financial Accounting Standard Board, di mana FASB ini bekerja sama dengan IASB untuk meningkatkan kualitas standar pelaporan internasional dan mengonversikan kedua standar tersebut, dan sepakat untuk meningkatkan kualitas standar pelaporan keuangan dengan meminimalisir perbedaan di antara mereka. Materi yang kedua yaitu pembahasannya mengenai penentuan mata uang fungsional, di mana ada 3 kemungkinan nilai tukar yang digunakan dalam mengonversi nilai mata uang asing menjadi rupiah. Yang pertama ada nilai tukar sekarang,
di mana nilai tukar sekarang ini tuh merupakan nilai tukar pada tanggal akhir neraca. Yang kedua ada nilai tukar historis, di mana nilai ini merupakan nilai tukar yang ada pada saat transaksi awal terjadi. Yang ketiga ada nilai tukar rata-rata, di mana nilai ini merupakan nilai tukar rata-rata selama satu periode tertentu di suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu ada translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing, di mana ada dua metode untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing dalam rupiah. Yang pertama yaitu metode translasi dan metode pengukuran kembali, itu yang kedua. Di mana metode translasi itu tuh merupakan laporan keuangan entitas asing ke rupiah. Metode translasi, metode yang umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Terus selanjutnya yaitu pengukuran kembali, di mana laporan keuangan entitas asing ke mata uang fungsional entitas tersebut adalah pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Poin yang keempat atau pembahasan yang keempat yaitu mengenai transaksi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Yang pertama ada translasi dilakukan dengan menggunakan nilai tukar sekarang untuk semua aset dan kewajiban, di mana nilai tukar ini merupakan spot rate pada tanggal neraca, di tanggal neracanya ya. Yang kedua ada pos-pos yang digunakan itu biasanya ada pendapatan, beban, dan keuntungan atau kerugian, di mana harus akun pos-pos tersebut harus ditranslasikan menggunakan nilai tukar pada tanggal terjadinya transaksi yang mendasari. Walaupun untuk tujuan praktis dapat menggunakan nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode tersebut ya, dengan asumsi bahwa pendapatan dan beban terjadi merata sepanjang tahun. Yang ketiga, jika timbul keuntungan dan kerugian material dari suatu kejadian tertentu, maka nilai tukar pada tanggal kejadian tersebut bukan nilai tukar rata-rata yang digunakan untuk mentranslasikan hasil transaksi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyajian laporan keuangan dari selisih transaksi, di mana selisih transaksi ini merupakan bagian dari pendapatan konferensif untuk periode tersebut. Pendapatan konferensif termasuk semua perubahan dalam ekuitas selama tahun berjalan, kecuali perubahan yang timbul dari investasi pemilik dan pembagian ke pemiliknya. Pendapatan atau kerugian komprehensif ini termasuk laba bersih dan pendapatan konferensif lainnya. Jadi terdapat beberapa alternatif format penyajian untuk mendapatkan komprehensif ini. Yang pertama yaitu dengan menyajikan pos-pos dalam laporan laba rugi, dan kemudian mempunyai bagian yang menyajikan pos pendapatan konferensif lainnya. Yang kedua, menyajikan perhitungan laba bersih dalam suatu laporan, kemudian laporan terkait yang dimulai dengan laba bersih dan merekonsiliasi menjadi pendapatan konferensif dengan melaporkan pos pendapatan konferensif secara terpisah. Yang ketiga, menyajikan pos bagian dari pendapatan konferensif merupakan bagian dari pendapatan konferensif lainnya dalam schedule akumulasi pendapatan konferensif lainnya dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasi.
Baiklah, sekian materi mengenai bab 2 ini. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata atau materi yang kurang pas, karena di sini kami masih dalam proses belajar. Untuk itu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan untuk kekurangannya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.